Apapun hasilnya saya terima. Mau saya kalah, mau saya menang, saya kan bilang tadi, saya tidak takut kalah. Tapi saya takut hukum tidak ditegakkan. Karena ada tercium hal-hal seperti kemarin itu. Ada pihak-pihak yang takut kalah. Ya seperti itu. Jadi sejauh ini hanya menunggu dari hasil kasasi tersebut. Iya. Misalkan pun kalah, nanti ada tindakan apa lagi Bang yang akan direncanakan oleh itu? Oh, kalau misalnya saya memang nanti harus kalah, saya terima dengan legowo dan saya pastikan saya tidak akan PK. Ya. Saya pastikan saya tidak akan PK meskipun saya masih punya bukti sebenarnya satu. Rekaman bahwa keterangan tercatat dari HWG itu. Cuman saya sudah putuskan saya tidak akan PK. Karena otomatis kalau misalnya tergugat tidak bersalah di situ, jadi siapa yang bersalah? Yang bertanggung jawab siapa? Penyelenggara acaranya. Dalam hal ini adalah PT Aneka Bintang Gading, ya kan? Sesimpel itu aja. Jadi bagi saya nothing tulus. Ya. Ini adalah pembuktian hukum aja. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab nih? Masalah angka ya saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim nanti di MK. Kalau memang 1,5 miliar itu memang wajar, ya sudah. Tapi kalau misalnya terlalu besar, ya silakan ditentukan. Tapi kan yang penting ada kepastian hukum bahwa itu pembuktian hukum bahwa itu pelanggaran hak cipta. Gitu. Tapi kalau menang meminta tergugat dan juga tim yang mendukung tergugat itu untuk patuh terhadap putusan pengadilan. Gimana Bang? Kan bukan kita yang meminta. Tapi hukum mewajibkan setiap orang itu kan harus patuh atas putusan pengadilan, apalagi yang sudah inkrah, yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bang, setelah ada pernyataan dari Pak Habibur Rahman itu, apakah dari pihak sana ada upaya komunikasi lagi ke? Jadi gini, ya, tadi klien kami Ari Bias kan sudah jelas menyampaikan semua bagaimana mekanisme hukum, etika, tatanan, ya. Bahkan sudah bicara tentang negara kita negara hukum, ya, yang ajasnya demokrasi tapi berlandaskan prinsip politika. Negara kita menjamin setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Tapi bukan berarti kebebasan kita berpendapat itu kita gunakan tanpa aturan. Ya. Apalagi sampai kemudian ketika kita mengeluarkan pendapat itu, posisi kita itu akan menentukan bahwa pendapat kita itu bisa menjadi satu kekisruhan dan kekacauan. Ya, benar, Komisi 3 itu adalah mitra kerja dari lembaga-lembaga hukum, khususnya peradilan. Tapi kan dengan ajas stres politika tadi itu, dengan pembagian kekuasaan yang tidak saling berintervensi, harusnya tidak ada statement-statement yang patut diduga sebagai suatu tuduhan. Ini kan patut diduga kan sebagai satu tuduhan bahwa proses hukum yang ada di tingkat pertama itu cacat hukum. Ini kan sebenarnya kan nggak pantas. Di tengah-tengah ada orang yang lagi sedang memperjuangkan haknya, ada satu statement seolah-olah patut diduga proses hukum yang ada itu cacat hukum. Cacat hukumnya ini terkait dengan masalah etik katanya, tapi yang dipersoalkan adalah pertimbangan hukum hakim. Karena dianggap belum mempertimbangkan dengan patut bukti-bukti dan juga ketentuan perundang-undangan. Sementara aturan hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Ari Bias itu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum dan keputusan ini tidak bisa dikemukakan oleh pihak manapun. Diatur juga oleh Undang-Undang Dasar sebagai ground weight, ya pasal 24 tadi itu. Nah sekarang kan dengan statementnya seperti itu kan ini akhirnya kan isu berkembang ini kan menjadi semakin tidak kondusif dia. Ya, semakin tidak kondusif karena akhirnya sebagian orang banyak mengcapture statement itu, mempostingnya seolah-olah ada satu hal yang tidak patut dalam proses hukum tersebut. Ini yang harusnya dicegah. Harusnya pemerintah tidak boleh ada keberpihakan. Karena ini dua warga negara.